dalamnya. Tak terkecuali salah satu kampungnya, Wainyapu, yang terletak di Kecamatan Kodi, Balagar. Selain pemandangan indah pantainya, di sini juga diadakan sebuah festival penuh ritual adat yang diadakan 1 kali dalam setahun. Festival ini bernama Pasola. Pasola berasal dari kata sola atau hola dengan arti sejenis lembing kayu yang dipakai untuk saling melempar dari atas kuda yang sedang dipacu kencang oleh 2 kelompok yang berlawanan. Pasola di Wainyapu memiliki cerita tersendiri. Kisahnya berawal dari kisah cinta seorang putri dengan seorang pria bernama Pati Ipu. Di dalam mimpinya, sang putri berjalan dari kampung Tosi menuju kampung Wainyapu dan bertemu dengan Pati Ipu. Selama 7 malam, ia tak henti memikirkan pria tersebut. Hingga tepat di malam ke-7, Pati Ipu datang dan tak lama menghilang ke laut yang diikuti oleh sang putri. Terjadinya kata Pasola dan sehingga diadakan perkelahian lempar baku lempar yang tunggang kuda untuk menghilangkan hatinya, kesedihan hatinya Ratu Tembo kehilangan seorang putrinya itu yang menjelma jadi nyale yang membuang diri ke laut. Sehingga diketahui bahwa Pati Ipu adalah laki-laki yang dia ikut pada waktu dulu. Kami juga orang Kodi masih tetap mendapat itu yang dikatakan Ipu setelah habis pungut nyale pada hari ini. Dia selama 1 minggu datang lagi itu ikan halus yang dari air tawar itu yang namanya Ipu. Selain di Wainyapu, Pasola ternyata juga diadakan di beberapa wilayah lain di Sumba Barat Daya. Tosi, Bondokewango, Kodi, Wainyapu, di Wainyapu dengan Gora, Lamboya, Wankaka. Di wilayah lain, Pasola diadakan di tanggal yang berbeda, dimulai dari bulan Februari hingga pertengahan. Apa yang membuatnya berbeda? Dari pihak kebudayaan lagi yang mengundurkan waktu untuk membuat keramaian perkumpulan semua orang-orang yang ingin menonton. Yang sebenarnya dia tidak bisa berbeda-beda. Itu ditunggang dari pariwisata untuk mengatur waktu supaya setiap wilayah tempat Pasola untuk ramai. Jadi mereka yang targetkan tanggal Pasola itu. Sebelum mengadakan Pasola, tepat malam ke-6 bulan purnama, masyarakat setempat mengadakan ritual nyale. Nyale adalah salah satu upacara dari bentuk rasa syukur atas anugerah yang didapatkan. Upacara ini ditandai dengan datangnya cacing laut yang melimpah di pinggir pantai. Bagi masyarakat setempat, nyale bukan hanya sekedar cacing. Selain sebagai sumber makanan dan kesuburan, nyale dapat menggambarkan panen warga. Semakin banyak nyale yang keluar, berarti menandakan semakin subur dan melimpah pula hasil panen setahun ke depan. Pukul 4 pagi waktu setempat, warga sudah ramai memenuhi pantai untuk mencari nyale. Dari orang tua hingga anak-anak, semua berbondong-bondong membawa berbagai peralatan seperti ember kecil dengan gayung, alat saring santan, dan membawa jala besar. Ada juga yang membawa alat bantu penerangan agar dapat melihat cacing laut dengan jelas. Setelah terkumpul, apa yang akan dilakukan warga dengan cacing laut ini? Ternyata, mereka akan mengkonsumsi cacing laut hasil buruan. Jika dilihat secara medis, bolehkah cacing laut dikonsumsi oleh manusia? Ya, sebenarnya tubuh kita tidak didesain untuk mengkonsumsi cacing ya sebenarnya ya. Tapi memang di beberapa ritual tertentu atau suku-suku tertentu kadang suka mengkonsumsi cacing. Nah, yang bahayanya sebenarnya yang kita takut pada saat mereka makan cacingnya itu hidup-hidup. Jadi kan kadang mereka makan begitu aja ya. Sedangkan kalau kita tahu telur cacing aja kemakan lewat makanan, misalnya yang mengandung tercemar makanannya, si cacingnya sendiri dalam tubuh bisa berkembang biak. Ya kan, dan jadi menyebabkan infeksi atau masalah pada saluran pencernaan. Nah, ini sendiri cacingnya sendiri dimakan hidup-hidup. Kadang ada tergantung jumlahnya juga. Ya, kalau mungkin makan 1 atau 2, mungkin mereka tidak bisa berkembang biak. Kalau dimakan banyak-banyak dan asam lambung pun tidak bisa mencernanya, takutnya dia berlanjut ke usus yang lebih jauh, usus halus, kemudian usus besar, akhirnya malah
bisa membuat sarang di sana berkembang biak, menimbulkan efek-efek justru yang lebih berbahaya bagi kesehatan kita. Spesialis gizi Dr. Diana F. Suganda menjelaskan, cacing nyale ini ternyata memiliki kandungan protein dan mineral tinggi. Jadi memang si cacing nyale ini ya tetap ada kandungan proteinnya, yang namanya dia makhluk hidup ya, ada kandungan proteinnya. Kemudian mineralnya justru yang lebih tinggi. Jadi kayak fosfor, seng, magnesiumnya ada. Ya, kalau untuk lemaknya pasti masih ada tapi kecil sekali. Dr. Diana juga memiliki saran bagi masyarakat yang ingin mengkonsumsi cacing laut. Harus diolah dulu ya, karena tadi saya tidak menganjurkan untuk dikonsumsi secara hidup-hidup. Ya, sebaiknya kita matikan dulu, maksudnya dalam bentuk entah dimasak, entah digoreng atau ditumis, atau pokoknya cacingnya tersebut dibikin mati dulu ya, sehingga masuk ke kita dalam bentuk jadinya ya dia bisa kemakan dan tidak berbahaya bagi tubuh kita. Setelah nyale selesai dilakukan, ini berarti pasola dapat dilaksanakan. Euforia pasola ini selalu dinantikan oleh Oscar, salah satu peserta tahunan pasola. Pria yang sehari-harinya berkebun ini mencari batang pohon damar terbaik untuk dijadikan lembing pasola. Ia pun membersihkan batang pohon tersebut dan membuatnya tumpul. Oleh Oscar, lembing ini akan dibuat berwarna hitam putih agar terlihat lebih gagah dan berbeda dengan lembing milik lawan. Caranya dengan membakar lembing di atas tungku api dalam rumahnya. Ini hasilnya jadi hitam putih. Selain mempersiapkan lembing, Oscar juga mempersiapkan kudanya. Ia melatih kecepatan kuda agar dapat beruntung dalam pasola. Persiapan pasola terlihat ketika kuda Nyale dan kuda Halato keluar dari kampung dan pergi untuk mengambil kelapa di pantai. Setelah menanti kurang lebih 2 jam, kuda Nyale dan Halato ini kembali ke lapangan. Sepanjang perjalanan sebelum masuk kembali ke dalam kampung, para pedagang di sekitar arena pasola memberikan sumbangan sukarela ke dalam sebuah karung. Setelah itu, kuda Nyale dan Halato kembali masuk ke dalam kampung untuk memberikan hasil yang didapat di rumah Nyale dan bersiap untuk membuka pasola. Dimulainya pasola tergantung oleh kuda Nyale. Selama permainan, kuda Nyale akan berada di sisi selatan arena dan tidak boleh turun sama sekali. Kuda Nyale memutari arena 1 kali yang menandakan pasola telah dimulai. Keseruan permainan ini terlihat dari ramainya para penonton yang hadir. Riuh para penonton kian membakar semangat para pemain. Pasola juga dihadiri oleh Bupati Sumba Barat Daya beserta istri dan wakilnya. Dan sorak-sorai penonton terdengar semakin riuh ketika lembing yang dilempar berhasil mengenai lawan. Dan beberapa kali aksi lucu antar pemain pun terekam di festival ini. Sekilas terlihat mudah, namun ternyata berada di atas kuda yang berlari sambil fokus melempar lembing ke arah lawan sangatlah sulit. Karena jika tidak berhati-hati, bisa jadi malah kita yang menjadi korbannya. Dahulu bukan lembing yang digunakan sebagai alat, namun tombak. Tak sedikit yang menjadi korban hingga tewas dalam festival pasola. Karena ini adalah acara adat, maka jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, keluarga korban tidak dapat menuntut secara hukum. Hal ini dianggap sebagai akibat dari perilaku masa lalu. Di festival pasola juga tidak ada ukuran menang atau kalah. Permainan ini akan berhenti jika kuda Nyale keluar dari arena pasola. Berlangsung selama kurang lebih 1 jam, akhirnya festival ini pun harus dihentikan karena satu dan lain hal. Meskipun sempat terjadi sedikit kericuhan karena para pemain yang masih ingin terus bermain, semuanya dapat terkendali. Dan pemirsa, itulah akhir dari permainan pasola.
Festival Adat Khas Sumba Barat versi on the spot.